Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan klaster komputer untuk komputasi paralel yang dapat diskalakan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari klaster komputer dan komputasi paralel terlebih dahulu, yang dimana klaster komputer ini adalah kumpulan dari komputer ataupun server yang sudah terhubung antara satu sama yang lainnya melalui sebuah jaringan yang kuat. Dan setiap komputer yang ada di dalam klaster terdiri dari node. Node ini nantinya akan bekerja sama untuk melakukan tugas komputasi agar lebih kompleks dan efektif. Caranya itu ialah node akan melakukan koordinasi untuk membantu suatu sistem untuk menangani tugas yang diberikan. Setelah berhasil, node secara langsung akan mengoptimalkan kinerja komputasi. Nah, jadi komputer cluster ini berbeda dengan jaringan lain karena komputer cluster ini terdiri dari set komputer. Dia tuh terhubung dengan kerjasama sehingga banyak hal, tetapi dilihat sistemnya tunggal. Tidak seperti komputer jaringan. Komputer cluster ini memiliki setiap node set untuk melakukan tugas yang sama, dikendalikan dan dijadwal oleh perangkat lunak. Komponennya pun sudah terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan Local Area Network atau biasa kita sebut itu LAN. Dengan setiap node komputer digunakan sebagai server berjalan sendiri dari sebuah sistem operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan komputasi paralel. Dari definisi komputasi paralel ini atau komputasi sejajar adalah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan. Adalah teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer dan independen secara bersamaan. Nah, umumnya dari komputasi paralel ini umumnya diperlukan saat daya tampung yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengelola data dalam jumlah besar di industri keuangan, bioinformatika, dan lain-lain, maupun karena proses komputasi yang banyak. Komputasi paralel ini umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika atau fisika komputasi, kimia, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis komputasi paralel, yakni SISD atau kepanjangannya itu adalah Single Instruction dan Single Data. Arsitektur dari SISD ini adalah arsitektur yang mewakili komputer serial, di mana hanya ada satu prosesor dan satu aliran masukan data memori, sehingga hanya ada satu task yang dapat atau satu tujuan yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Arsitektur von Neumann termasuk dalam jenis ini. SISD adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputasi tunggal. Sedangkan ketiga model lainnya merupakan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor. Itu dia penjelasan dari SISD. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, itu adalah SIMD atau bisa kita sebut adalah Single Instruction Multiple Data. SIMD adalah sebuah eksekusi instruksi akan dilakukan secara bersamaan oleh beberapa prosesor, di mana suatu prosesor dapat menggunakan data yang berbeda dengan prosesor lain. Karakteristik lain dari arsitektur ini adalah alur eksekusi instruksi yang deterministik atau state dari instruksi dan data pada suatu waktu dapat dengan mudah diketahui. Selanjutnya yang ketiga itu adalah MISD, Multiple Instruction atau Single Data.
Pada arsitektur ini, berbagai instruksi akan dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa prosesor dengan menggunakan data yang sama. Arsitektur ini kurang populer karena hanya sedikit permasalahan yang membutuhkan solusi dengan menggunakan karakteristik arsitektur ini. Setelah kiat mengetahui masing-masingnya, dapat disimpulkan bahwa klaster komputer untuk komputasi paralel adalah sekumpulan komputer yang saling berhubungan gitulah, dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas komputasi secara bersamaan. Mereka itu dapat diskalakan untuk meningkatkan kinerja komputasi. Klaster komputer memanfaatkan teknologi yang memungkinkan sejumlah komputer untuk bekerja sama dan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti klaster untuk ketersediaan tinggi, pemerataan beban komputasi, dan hanya untuk komputasi. Mereka memanfaatkan aplikasi middleware untuk mengkomunikasi dan sinkronisasi antar komputer. Klaster komputer memiliki keunggulan dalam kinerjanya, yaitu keunggulannya adalah meminimalisir kesalahan, skalabilitas tinggi, dan klaster komputer ini memiliki keunggulan yaitu dia fleksibel, atau kita bisa sebut fleksibilitas. Akan tetapi komputer ini memiliki kekurangan seperti kompleksitas dalam pengembangan program dan kebutuhan akan perangkat lunak khusus seperti MPI untuk menjalankan aplikasi pada seluruh node. Mereka juga dapat digunakan untuk membangun komputer paralel berbasis Linux untuk komputasi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, semoga penjelasan saya dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.